kita kembali lanjutkan perbincangan. Jadi Mas Nyarwi, bagaimana dengan komunikasi Pak Jokowi seperti ini yang selalu disampaikan di setiap acara partai dan sebagainya, mendorong semua calon, apakah menjamin pemilu 2024 wah bakal enak nih, bakal kemudian cair semuanya nih? Saya lihat tuh ada dua paling utama ya, khusus yang ke parpol ya, Put ya. Yang pertama adalah memotivasi parpol supaya pimpinan parpol maksud saya dan juga para elit untuk mampu terus berkompetisi, artinya meningkatkan kapasitasnya ya dalam kompetisi pileg maupun pilpres. Itu bisa kita lihat kok endorsement, bukan endorsement ya, pidato yang disampaikan Pak Jokowi misalnya dalam sejumlah acara-acara harlah partai politik ya. Di Golkar juga kita dengar yang sama, di Gerindra sama, bahkan di partai-partai yang mungkin ini tipologi yang belum mendapatkan kursi di parlemen, itu beberapa nasihat atau advice itu lebih detail. Ya contohnya misalnya harlah PSI misalnya. Di situ Pak Presiden saya lihat sampai menjelaskan soal diferensiasi, branding apa-apa gimana supaya ya itu kan memberikan semangat ya. Terus juga di beberapa yang partai-partai yang juga katakanlah potensial kehilangan kursi lah ya untuk katakanlah pilpres, sehingga bisa jadi lupa untuk atau tidak punya bargaining power untuk berkoalisi. Jadi contohnya misalnya yang di Harlah Hanura itu ada tuh mengingatkan misalnya jangan sampai misalnya partai-partai ini gagal koalisi kemudian yang dituduh istana lagi misalnya begitu. Artinya partai harus memperkuat dirinya ya untuk bersaing dalam menyiapkan dirinya untuk pileg itu sendiri dan juga pilpres. Nah tapi ada yang menarik juga ya dalam banyak pidato yang disampaikan itu saya lihat juga diingatkan ya pentingnya misalnya kondisi Indonesia yang dihadapkan geopolitik internasional, di mana kita ini juga dihadapkan misalnya pada kondisi pasca krisis pandemi. Kemudian potensi yang terkait dengan banyak krisis global seperti itu. Nah saya kira itu dua poin ya. Baik, Kang Ujang mungkin singkat. Ya ini 2024 tuh sangat penting ya bagi loncatan kita sebagai bangsa. Jadi kalau nanti misalkan 2024 kita ribut lagi gitu ya, pecah lagi gitu, ini menjadi persoalan. Jadi kalau dalam konteks berdemokrasi kita ini masih dalam transisi demokrasi, masih dalam konteks konsolidasi demokrasi. Nah kalau konsolidasi demokrasi kita tidak cocok, tidak tepat gitu ya, tidak sesuai dengan jalannya atau tidak on the track, maka kita akan kembali ke persoalan lama, yaitu kembali ke otoritarianisme. Nah kita tidak ingin, oleh karena itu ya ini momentum terbaik bagi seluruh anak bangsa, baik capres-cawapres, termasuk seluruh partai politik ya, kita semua akademisi gitu ya, bahu-membahu menjadikan pilpres ini pilpres yang memang ya berintegritas, gitu ya, adu kapasitas, lalu adu juga ide dan gagasan. Selama ini kita hanya berkutat pada persoalan-persoalan cangkangnya gitu. Jadi bukan substansinya. Oleh karena itu ke depan kita dorong, misalkan capres-cawapres yang memiliki ide dan gagasan yang hebat, yang bagus untuk membawa Indonesia bisa bersaing di konteks internasional, itu penting. Kita jangan sampai ketinggalan ini. Kalau sekali kita Pilpres mencari sosok figur pemimpin bangsa. Oleh karena itu kita persiapkan, baik dalam konteks penyelenggaraannya, dalam konteks tadi capres-capres yang memiliki ide dan gagasan yang luar biasa, lalu juga support dan dukungan pemerintah, lalu juga partai politik, ini bahu-membahu termasuk kita sebagai rakyat gitu. Karena inilah momentum terbaik 2024, tidak ada incumbent, tadi jangan sampai ada securang-curangnya, tetapi bagaimana kita Pilpres yang memang memiliki integritas, kapasitas yang memang kita akan bangsa ini menuju ya perubahan yang besar. Jadi kalau kitanya nanti berkonflik lagi, bertarung lagi yang tidak produktif, ini kita akan kehilangan momentum untuk memperbaiki bangsa ini. Baik, ini momentum yang baik. Penutup singkat mungkin dari masing-masing perwakilan partai, dari Bang Jansen dulu yang kita ingin sekali dengar. Silakan Bang Jansen, singkat saja Bang. Ya, yang penting kemudian ya, untuk dipegang oleh bangsa ini, termasuk seluruh partai politik dan kandidat yang akan dimajukan adalah pernyataan Pak Jokowi di poin yang kedua. Beliau menyampaikan jaga stabilitas politik, keamanan begitu. Termasuk situasi ekonomi kita jaga, ini penting. Karena soal stabilitas politik, keamanan dan ekonomi ini terkait kita semuanya. Termasuk juga terkait orang tua, mama kita di kampung, saudara kita dimanapun dia berada di Indonesia ini begitu. Termasuk yang di luar negeri. Jadi pegangan pokoknya itu dia. Baik, selanjutnya juga Bang Dhanil, silakan Bang Dhanil, singkat Bang. Iya, yang jelas menurut kami Indonesia, bahkan para politisi, rakyat kita sudah matang melihat proses demokrasi kita selama ini, dan ini juga
terbukti ya setelah kontestasi yang begitu keras antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebelumnya, kemudian kita berhasil sebutlah dalam tanda kutip rekonsiliasi dengan baik, kemudian sekarang pemerintahan bisa menjaga stabilitas politik dengan baik, dan mudah-mudahan itu bisa diteruskan, dan tentu kita punya komitmen yang sama, dan dari semua kontestasi yang sekeras apapun itu harga yang tidak pantas kalau kemudian kita merusak persatuan kita. Yang paling penting adalah persatuan bagi kami. Baik, terakhir singkat Mas Arya Bima. Ya, kontestasi Pilpres harus lebih ceria, tidak serius berlebihan, dan itu ditunjukkan dari apa yang disampaikan oleh Presiden. Kuncinya Presiden berdiri di tengah, maka semua calon presiden disebut. Kemudian Presiden juga menghidupkan tradisi demokratis, semua diberi peluang atau kesempatan yang sama di setiap momen harlah ataupun pertemuan partai politik. Penyebutan nama-nama calon presiden itu cukup hampir ruangnya sama. Hak untuk mencalonkan setiap partai juga sama. Ini menunjukkan sikap kenegarawanan maupun sikap seorang demokratnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih Bang Dhanil, Mas Arya Bima, terima kasih Bang Jansen, juga terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Kang Ujang, juga terima kasih. Semoga apa kita perbincangkan pada malam hari ini bisa juga mendewasakan para pemirsa masyarakat tentunya dalam menggunakan hak pilihnya nanti dan juga menyambut gegap gempita pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Kami akan jeda sejenak, saat kami kembali kami bawa Anda tuh bisa melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yang baru bersama dengan Kapolri saat lagi.